Baik, kakak-kakak, kita mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang refleksi, merefleksikan refleksi. Artinya kita menilai tulisan refleksi kita yang selama ini sudah kita buat, ya. Oke, sebelumnya saya lupa tanyakan kabarnya, mungkin kabarnya sehat selalu Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi ini kesepakatan kita bersama, mengingatkan saya kembali bahwa kesepakatan kita bersama yang pertama adalah menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya dalam kegiatan ini, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian selanjutnya raise hand sebelum bertanya, dan selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kakak-kakak, ada yang perlu ditambahkan dari kesepakatan kita ini atau ini saja cukup? Yang on kamera Kak, on kamera. Masih banyak yang belum on kamera. Ya. Oke. Baik, tujuan luas kita pada kegiatan ini adalah yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian di akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, adapun tujuan khususnya setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dalam hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sini kan kakak-kakak sudah menulis refleksi dengan model-model yang berbeda-beda, mulai dari refleksi menggunakan framework Gibbs, kemudian framework Barton, kemudian kakak-kakak juga dipilihkan disajikan dengan kerangka model topi refleksi yang terakhir kemarin itu kayaknya ya, topi refleksi dan tanggal refleksi ya kalau tidak salah.
Nah, jadi itu selanjutnya. Jadi tujuan dari sesi kita adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak sebentar akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak tulis dalam tugas yang sudah kakak kumpul. Nah, terus agenda kita mempunyai 2 agenda. Yang pertama adalah analisis tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, berbagi hasil analisis. Oke. Selanjutnya kita masuk di analisis tulisan refleksi. Oke, kakak-kakak, saya di sini jadi kita akan menganalisis tulisan refleksi kakak-kakak. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi? Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik? Keterampilan apa lagi yang saya akan butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Nah, kakak-kakak, jadi ke-6 pertanyaan ini sebentar akan kakak-kakak jawab melalui link Padlet yang akan saya bagikan. Kakak-kakak ingat enggak ini kalau 6 langkah ini termasuk framework apa deh ini? Bartem atau Gibbs? Halo? Yang mana itu, Kak? Kalau 6 langkah, kalau di framework kerangka refleksi ini, kalau yang 6 langkah ini termasuk Gibbs ya? Gibbs. Gibbs. Oke. Gibbs. Kalau Bartem dia 3 langkah ya? 3 langkah. Iya. Oke. Siap. Baik, kita mulai saja kakak ya. Kita mulai menulis pertanyaan. Kakak-kakak link Padletnya saya sudah sematkan di kolom chat. Silakan kakak-kakak dibuka kolom chatnya. Oke. Bisa terbuka? Terbuka, Kak. Aman. Aman ya, Kak ya? Iya. Oke, coba saya share screen. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Apakah bisa terbuka link Padletnya? Jam 8 nih.
Belum bisa karena jaringan. 5 menit lagi baru jam 8. Astagfirullah. Jaringan ya. Nyala mic. Bagaimana saya Kak Tabe mau Kak bertanya ini. Ini kursor Oke, siap Kak. anonymous. Ini kursor anonymous yang bergerak-bergerak apa ya Kak? Oh, itu pesertanya yang apa namanya? Peserta yang lain ini Kak. Kayaknya Oh, yang sudah masuk-masuk ini semuanya ini. oh iya masalahnya Kayak Kak anunya Fajar, kursornya Kak. dihalangi Iya ya ini. dia. Jadi kalau mau menulis silakan kakak-kakak ini klik yang ini ya. Yang ini apa namanya ini? Nulis jawabannya yang ini yang saya lingkari. Kalau yang jawabannya agak panjang, dia pakai ini boleh. Ini yang ini. Kalau yang singkat ini sticky note boleh. Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nanti diklik saja ini di nomor 2-nya. Ada di sini. Ya. Selanjutkan ada 6. Silakan kakak yang lain silakan klik sticky note-nya. Kalau yang singkat tulisannya, kalau yang panjang ini boleh ini. Yang ini. Oke, nanti saya atur ya. Silakan ditulis namanya, kemudian pilih tulisannya. Pak, tidak bisa terklik. Kalau mungkin mengetik, Oh, klik saja 2 kali di sini Kak. Langsung ketik. Klik misalnya pusing caranya bisa itu yang goyang-goyang, menulis. Oh goyang-goyang iya, terus coba itu. coba. Oh iya, tidak bisa menulis. Bisa menulis? Oh, itu bisa menulis. Bisa Kak, bisa. Ya ini. Silahkan menulis. Diklik itu yang kotak ke Pak? Ya, ya, yang ini diklik ya. Yang ini boleh. Yang sticky note ini. Bisa Yang itu ini. Pak? Ya, ini. Kalau singkat itu saja.
Kak Muslimin bagaimana? Bisa terbuka Kak Muslimin? Bisa-bisa Pak, tapi ya jaringan ini tidak mendukung karena habis hujan. Oke, siap. Kalau selesai Pak, lanjut di nomor 2. Ya, nomor 2. Lanjut di nomor 2 ini ya, Kakak ya. Yang ini bisa di ini. Lanjut di nomor 2 ini. Kenapa panjang sekali saya tulis ini? Hujan deras. Hujan ya. Kalau tidak baik jaringannya, boleh tutup kameranya supaya lancar. Kenapa langsung hilang? Kembali lagi kayaknya lebih bagus pakai ya, Padlet yang kemarin ya, yang ada komen-komennya itu. Lebih bagus Iya, itu Kak. kayaknya Ini itu banyak bagus itu, sekali. Kak. Kalau lupa diklik lagi kembali, ada jedanya, dia Iya, iya. langsung hilang. Iya. Tadi saya sudah klik, baru saya mau tulis, ada yang tulis punya aku. Makanya saya Iya, hapus. saya juga begitu, ada yang hapus. Iya, 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 iya. Ya memang Saya kalau Pak, di kenapa Jambon bisa itu naik kuning-kuning? Saya cari ulang lah, sudah ditulis sama orang lain. Sama saya iya, saya iya. bikin kotak, pas saya mau tulis, iya ada yang tulis sih. Iya, iya. Kayaknya lebih bagus di Padlet itu karena kalau ini saya gabungkan ini antara Padlet dengan Jambor. Karena di Oh, Jambor sudah tidak berlaku lagi. Saya iya. coba ini. Ternyata Pak, berikutnya kenapa saya saya pakai bisa Padlet saja lah. kuning-kuning? Yang mana Kalau Pak? saya Kak kalau Muslimin? saya ketik naik kuning. Oh, kuning-kuning. Ah, Oh, jangan kita ketik
Yang ini kita anu Kak. Yang ini kita klik. Iya, iya. Oh, itu kayaknya kita klik yang ini, pensil ini kita klik. Kembalikan dia ini ke sini dia, klik yang ini, kursor ini. Yang ini, Pak. Klik yang itu, kursor itu dulu, baru nanti klik yang ini. Ini nggak ada tambah-tambahnya nih. Ya bolehlah sebentar Kak Muslimin di open mic saja. Nanti kita diskusi lah. Kalau tidak bisa dia Nggak ada yang tempatnya menulis ini. ada ya. Full. Ya, Diambil sini. semua. Diambil semua. Saya kasih rapi dulu ini. Tunggu dulu, saya kasih pindah-pindah nunggu karena banyak sekali saya yang paling banyak kayaknya nih. Saya nggak tahu yang mana ini. Ya. Klik saja Kak Muslimin yang ini. Ini Kak Asdar ada di sini. Siapa punya nih? Ya, ambil saja ini. Oke, kalau sudah bisa di halaman berikutnya biar tidak terlalu menumpuk. Sabar, Pak. Boleh di halaman 2. Ini Di sudah halaman nomor 2 ini, 2. Pak. Di nomor 2 ya. Itu Pak, Kak sudah Yulfa nomor 2 sudah ini. di nomor 2. Sudah nomor 2. Oke. Tapi kalau lihat yang warna abu-abu jangan kita tulisi punya aku itu. Saya sudah ada lagi yang hapus. Ini. Hilang lagi. Hilang di Ini telah ada bumi. warna Ya. ada warna abu-abu. Jangan kita tulisin tapi yang kita tulisi punya aku ini. Menguji kesabaran. Saya tulis nama aku. Siap. Apa ini? Jadi setiap media ini memang ada kelebihan sama kekurangannya. Sebenarnya kalau direkomendasikan sih sebenarnya pakai Figma, tapi Figma kayaknya berat sekali. Figma Jambor. Karena jaringan di sini kurang bagus. Ya saya pakai Padlet saja ini. Kak Fajar belum ada ya, Kak Fajar? Di bagian mana tugas keduanya? Tugas keduanya silakan. Ya ini di halaman 2 ini. Sudah tidak ada tempat. Caranya. Pakai aplikasi Gemini.
Di halaman 2. Saya nomor 3, Pak. Sabar. Siap. Tahu lagi nih. Aduh, mana milingnya tadi itu? Kenapa saya kasih keluar? Saya kirimkan kembali, Kak. Ada nih, dapat. Ada. Aman, aman. Ya, Aman. tapi itu kursor yang klik punya aku di nomor 2, awas Ki. Kita hapus lagi. Capek kamu Mana? ngetik, Be. Sebenarnya bahaya. Silakan kakak-kakak mengisi ini. Oke, Pak. Ya, ini yang kursor Saya orange kasih. nakal kayaknya ini. Silakan saya Berarti buatkan saja ini. Saya bantu buatkan. 3. Oke, silakan. Timbul tenggelam. Kursor hilang. Hilang-hilang ya. Warna putih. Kenapa Pak itu pisah nuku dengan di atas yang warna kuning? Yang mana Kak Muslimin? Ini. Padahal ini bagus sambung ini. Nomor 3 Pak. Boleh, silakan. Mana ini nomor 3? Udah muncul. Ada. Silakan pilih Kak.
Mohon maaf Pak, baru bisa gabung. Oh, siap, Kak Mariam. Silakan Kak Mariam. Kan ini apa namanya? Kita menulis sesi ini kan kita diskusi tentang apa namanya? Penulisan refleksi. Nah, di sini sudah ada 6 pertanyaan. Teman-teman yang lain sementara mengisi. Silakan Kak Mariam bisa klik link Padlet-nya. Yang baru gabung silakan klik saja link Padlet-nya. Yang mana itu? Yang di kolom chat, ada di kolom chat Kak. Oh, Saya sudah sematkan. Silakan yang baru gabung. Kak Mariam bisa pilih yang ini ya Kak, ya. Boleh yang ini, klik yang ini atau yang ini. Kalau yang ini singkat dia. Kalau yang kolom yang ini yang agak panjang jawabannya. Yang mana itu? Kelihatan enggak ini?
yang saya lingkari nih. Oh ya, ya, kelihatan. Ya, ya, klik saja yang itu Kak untuk mengomentari. Udah muncul. Kak Supriyanto, Kak Andi. Bisa langsung ketik saja situ Kak, Pak? Ya, ya, silakan ketik saja. Ini saya buatkan. Nih, Kak Mariam. Silakan diketik saja di sini, Kak. Oke, oke. Kak Fajar. Bagaimana Kak Fajar? Aman jaringan? Kenapa tidak mau klik kursor di sini? Kak mau ya? Iya, Klik 2 kali saja Kak Mariam. oke sudah. Dari tadi sedikit. Yang nomor 3 enggak mau. Yang nomor Mana 3. sih? Mau? Nggak mau ya? Oh iya deh. Oh itu? Itu Kak Rikar sudah. Kak Supriyanto. Ya, enggak mau saya. Enggak bisa menulis. Coba kembali. Klik 2 kali Kak. Sudah. Enggak mau. Enggak mau. Nggak mau ya? Iya. Mau? Ya sudah, itu ada kursornya kelihatan. Apa namanya? Kayak biasa kendala jaringan. Iya, jaringan ke sini. Apa saja unit saya menjadi fleksi.
Belum mau, belum bisa. Coba di reload kembali Kak Suprianto. Di reload kembali dia. Biasa begitu jaringan. Do re mi fa sol la si do re mi sol la si do. Kenapa? Sudah mulai. Sudah bisa. Saya juga Bisa? tidak bisa. Bisa ya? Ini Kak Ricard dia aman dia ini. Coba saya menulis bisa kok ini. Ini saya menulis ya. Nah, ini. Sini lihat Bang. Ada untung muncul anunya, ada titik-titik ini. Yang enggak tahu kameranya juga punya aku, sudah saya bawa sama teman itu enggak bisa tuh. Yulpa. Kak Andi sudah sampai nomor 5. Mas. Bagaimana saya menyelesaikan ini? Tidak bisa. Bisa ya? Biar nanti anu saja kita diskusi langsung saja. Kalau enggak bisa. Kak Mariam. Oke, kakak-kakak, karena waktunya ini 15 menit, tapi ini sudah lewat 15 menit kakak-kakak ya. Sebentar kita diskusikan langsung saja. Sedikit lagi Pak. Masih sedikit lagi, siap. Oke, saya bacakan ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Oke, Kak Andi Musafir, saya menulis refleksi kadang dengan menulis apa yang terlintas di pikiran saya, jadi kadang mungkin tidak nyambung. Saya biasa menulis refleksi di akhir pembelajaran. Yang saya tulis adalah pemahaman dan pemikiran saya ataupun pemikiran orang lain yang pernah saya temui atau dengar. Oke. Selanjutnya Kak Yulpa. Pahami materi sebelum menulis refleksi. Pengalaman
analisis pengalaman atau teks yang dipelajari, buat kerangka refleksi sebelum menulis. Oke, berarti memilih kerangka yang model ini maksudnya Kak Ilva ya, menulis Iya, Pak. ya, oke. Memilih framework Bartam misalnya atau Gibbs gitu ya. Oke, Kak Rikar, menulis refleksi. Saya menyadari bahwa banyak belajar bertambah pengalaman baru dan wawasan untuk menghubungkan materi pembelajaran saya dengan pengalaman nyata yang berada di lingkungan sekitar saya. Oke. Ada Kak Fatmala. Saya menulis refleksi di setiap akhir pembelajaran di modul dan yang ditulis yaitu pemahaman apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran modul. Oke. Supriyanto, untuk memahami proses mengajar saya dan mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan. Saya akan menulis refleksi biasanya pada akhir sesi pembelajaran yang saya tulis tentang kesulitan, keberhasilan, pencapaian, dan rencana ke depan. Oke, Kak Supriyanto. Jadi memang menulis refleksi itu seperti itu. Saya sepakat juga. Wah, yang ditulis apa yang sudah dipahami, apa kesulitannya, pencapaiannya, dan rencananya ke depan. Oke, mantap. Ini selanjutnya sangat penting untuk dilakukan agar proses pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan saya selama... Oh, ini belum ya? Belum satu ini belum. Ini Kak Mariam ini Kak ya? Ya. Melakukan evaluasi. Oke. Melakukan evaluasi, analisis, buat kesimpulan, dan buat kegiatan. Aksi. Jika dapat meningkatkan kesadaran diri dan dapat menjadi lebih baik, lebih peka terhadap pemikiran, perasaan, pengalaman. Saya menulis refleksi melalui metode analisis dan pikiran perasaan, tindakan yang terkait dengan pengalaman. Nama penulis, tulis lebih awal. Bukan saya itu. Oh, ini bukan ini. Oke. Tidak ada namanya ini ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Ya, sini ada Kak Asdar, saya mengikuti kegiatan ini dan menulis refleksi saya. Saya sangat senang menulis refleksi yang membuat banyak pengalaman yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK dan bisa membuat. Oke, selanjutnya Kak Fatmala, perasaan saya selama menulis refleksi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Terkadang bingung mau tulis apa, mungkin karena saya kurang memahami pertanyaan refleksi. Oke, Kak Fatmala. Jadi memang seperti itu ya, saya juga kadang-kadang menulis refleksi itu kadang bingung juga, apa sih yang saya harus tulis. Tapi memang kalau menulis refleksi itu memang harus kita jujur, supaya apa yang menjadi kelemahan kita jadi tahu seperti itu apa tindak lanjutnya. Oke, selanjutnya Kak Supriyanto, perasaan saya menulis refleksi yaitu senang saat menemukan pembelajaran berharga dari pengalaman, termotivasi ingin mengeksplorasi diri lebih dalam, gugup takut kala apa yang ditulis tidak relevan atau bermakna. Oh, jadi kalau namanya menulis refleksi ini sebenarnya tidak ada yang salah sih sebenarnya Kak ya. Yang penting ini kan sebenarnya untuk kita sendiri. Bagaimana kita bercermin, ibarat kita bercermin itu apa sih yang kurang, apa sih yang harus
perbaiki. Jadi enggak usah takut Kak ya. Oke, selanjutnya Kak Rikar, perasaan yang saya alami sangat senang karena dapat membuat pribadi saya berkembang dalam hal menentukan materi pembelajaran yang menarik serta menumbuhkan rasa percaya diri. Saya menerapkan strategi pembelajaran dengan baik yang muncul di pikiran saya. Semoga pelatihan dalam penulisan refleksi dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan peserta didik saya. Oke, semangat. Kak Yulpa, perasaan saya menulis refleksi dan menyadari bahwa saya telah banyak belajar. Perasaan puas atau bangga bisa muncul. Ini biasanya terjadi ketika kita berhasil menghubungkan materi dengan pengetahuan. Oke, jadi memang setelah kita berhasil menulis refleksi atau yang lainnya, itu memang ada rasa bangganya ya. Oke, selanjutnya ada Kak Andi. Perasaan saya menulis refleksi tergantung dari apa yang saya alami sebelumnya. Yang muncul di pikiran saya setiap kali harus menulis refleksi adalah pengalaman yang akan saya refleksikan. Oke. Jadi memang saat menulis refleksi itu memang perlu kejujuran Kak ya, Kak Andi ya. Jadi memang kalau memang bilangnya apa namanya masih kurang atau apa, memang harus itu yang ditulis. Jadi rencananya ke depannya apa, dan seperti itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk di pertanyaan ketiga. Oke, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Oke, Kak Andi, saya merasa kemampuan saya dalam menuangkan kata-kata dalam bentuk refleksi menjadi lebih baik. Hal yang menjadi tantangan adalah kadang datang masanya saya bingung akan menulis apa pada refleksi. Oke, jadi memang seperti itu ya. Dengan menulis refleksi, maka kemampuan menuangkan kata-kata juga semakin baik ya Kak Andi ya. Oke, selanjutnya Kak Rikar. Saya merasa kemampuan diri saya masih kurang dan perlu banyak belajar dan mengasah kemampuan saya dan perlu banyak membaca referensi lain untuk menambah wawasan saya. Tantangan yang saya hadapi adalah adanya tugas-tugas yang lain yang perlu juga saya prioritaskan. Oke, semangat Kak Rikar. Kak Yulpa, saya merasa kemampuan yang memungkinkan lebih terampil dalam membuat rencana untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan dalam pembelajaran. Hal apa yang menjadi tantangan saya adalah kesulitan meluangkan waktu khusus untuk menulis refleksi tengah kesibukan. Oke, semangat juga ini buat Kak Yulfa karena ya banyak kesibukannya. Oke. Ya, Kak Fatmala, hal yang baik yang berkaitan dengan menulis refleksi yaitu kita bisa tahu sampai di mana kemampuan belajar kita dan membantu mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar dan mendorong perubahan diri dalam praktik mengajar. Tantangan yang saya hadapi yaitu kurangnya referensi dan jaringan kurang bagus di tempat saya. Oke, Kak Fatmala. Jadi jaringannya kurang bagus, ya memang ya perlu kesabaran kalau jaringan kurang bagus. Kak Suprianto, pemahaman saya lebih dalam kemampuan mengekspresikan diri, membantu melatih fokus dan konsentrasi. Ya. Kak Asdar, saya merasa kemampuan saya dalam mengikuti kegiatan ini kurang dalam melakukan refleksi. Tantangan yang saya hadapi adalah kurang aktif dalam diskusi dan kurang pemahaman dalam menulis refleksi. Oke, Kak Asdar. Menarik nih Kak Asdar. Halo Kak Asdar. Halo. Ya. Siap Kak. Jadi ini ya tantangannya kurang pemahaman dalam menulis refleksi ya. Mungkin Iya, bisa Kak. diceritakan Kak Asdar. Bagaimana tentang kekurangannya itu? Kekurangannya kadang pemahaman dalam
materi itu kurang sekali. Saya Oh, masih iya. butuh pembelajaran yang banyak karena saya lihat teman-teman banyak aktif. Saya merasa merasa tertantang untuk berperan aktif di pembelajaran PKG ini. Oke, siap. Jadi itu ya, jadi kurang aktif ya. Tapi enggak apa-apa lah, Kak Asdar juga sudah aktif ini. Saya rasa Kak Asdar sudah aktif. Nanti pelan-pelan pasti akan sama, mungkin kayak Kak Andi mungkin ya, Ya, saya atau Kak salut sama Pak. Mariam, Kak Yunfa. Kalau saya Ya. salut sama Pak Andi. Saya Dia sangat sudah senior, Pak. Kenapa? Senior. Kenapa lagi saya kasihan? Sudah senior, Pak. Senior. harus Saya kasihan belajar baru banyak berapa sama tahun Pak jadi Andi. guru. Bisa Berbagi kita ilmu, panggil Kak sebagai Andi. suhu dia ini. Ya, Kita ini saya bukan saja masih jurusannya, belajar, tidak kasihan. masuk PJOK. seniornya PJOK. Baru saya kasihan baru. Ya, ya. Karena Ya, di artinya kita di sini saling belajar, Kak ya. Mungkin ada yang lebih tahu, mungkin kita bisa bekerja sama lah gitu. Artinya saling, kan ada di situ memang asinkronus. Asinkronus itulah kita manfaatkan untuk belajar, mungkin lewat chat, mungkin ada yang mungkin kemampuan dari peserta di sini yang lebih mungkin dirasa sama Kak Asdar, mungkin bisa kita chat saja Kak Andi. Kak Andi, bagaimana ini? Ya, seperti itu. Saya Pak sering chat itu, Pak Andi. Oh ya, Saya selalu Kak bertanya Mariam. Saya Tidak bilang, apa-apa, "Ya, karena kan tidak sungkan tuh saya memang harus bertanya karena saya mau belajar. Kebetulan Nggak ada saya masalah berbagi minim ilmu, Kak. sekali dalam pelajaran PJOK. ya memang Nggak ada itu masalah yang berbagi ilmu. diharapkan. Ya, siap. karena Andi, selama silakan. mengikuti PKG banyak hal yang bagus dan Iya, bermanfaat betul. bagi guru-guru Sudah. PJOK. Yang selama ini kita tidak tahu, kita Dan sudah selama tahu ini ternyata. kurang pemahaman dalam metode ini, akhirnya sudah perlahan-lahan Ada melaksanakannya. sedikit. Betul. Oke. Siap. Jadi itu ya, jadi dalam PKG PJOK ini juga kan kita itu tidak diajarkan tentang konten, artinya tidak diajarkan bagaimana passing, bagaimana menendang bola, tidak diajarkan seperti itu. Lebih dia ke ilmu pedagogisnya. Artinya di sini kakak-kakak Maaf, tidak teman. diragukan lagi. Siap, Kak Muslimin. Nggak bisa Di lewat sini, laptop, lewat HP saja ini. oke. Oke, Kak Muslimin mungkin bisa di langsung saja kita berbagi di sini, Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin Kak Muslimin bisa menjawab misalnya. Di sini kan ada pertanyaan ketiga. Hal apa saja yang menurut Kak Muslimin menjadi lebih baik terkait dengan menulis refleksi? Kak Muslimin, apa yang menjadi tantangannya saat menulis refleksi? Kak Muslimin, silakan. Lupa saya nggak lihat ini lewat HP yang mana ini. Tadi ada jawabanku situ. Saya bacakan saja Kak ya pertanyaannya. Nah, Kak Muslimin kan sudah menulis refleksi dari 3 kayaknya ya, 3 refleksi. Hal apa saja yang menjadi tantangannya Kak Muslimin selama menulis refleksi ini? Kurangnya Mungkin bisa diceritakan. kurangnya alat-alat olahraga yang ada di sekolah. Ya. Tantangannya Kak Muslimin dalam menulis refleksi, maksud saya Kak. Menulis refleksi. Tidak terlalu Pak, nggak baik jaringan. On dulu kamera. Oke. Siap. Oke, kita lanjut saja di pertanyaan nomor 4 ya. Di sini bagaimana saya
menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Oke, Kak Yulpa, saya sebelum menulis saya akan membaca rubrik terlebih dahulu untuk memahami apa yang menjadi fokus penilaian. Saya akan kembali ke rubrik untuk menilai tulisan saya satu persatu berdasarkan kriteria. Ya, jadi dengan adanya rubrik ya kita membantu kita juga dalam menulis refleksi. Kemudian di sini Kak Rikar masih belum paham terkait hal penulisan refleksi. Oke, Kak Rikar. Halo Kak Rikar. Ya, halo. Maksudnya rubrik refleksi. Belum lengkap tulisannya. Ya langsung saja Kak Rikar. Ya. Silakan unek-uneknya dalam menulis refleksi lah. Kalau untuk saya pribadi ini sebenarnya masih butuh belajar. Karena dalam hal-hal yang baru seperti ini harus mungkin butuh bimbingan. Oh ya, siap. Jadi oke. Jadi dalam menulis refleksi itu sama sebenarnya seperti apa namanya kita bercermin itu yang seperti saya bilang tadi bahwa kita melihat apa sih kekurangannya kita, apa yang kita pelajari misalnya kalau dalam framework itu kan kita disajikan beberapa kerangka Kak ya. Misalnya ada framework Gibbs, Bartam, kemudian ada lagi topi refleksi, ada tangga refleksi, ada 4 ya yang baru disajikan. Nah, jadi kakak itu bisa memilih ya, milih model-model refleksi itu, misalnya kayak Bartam, misalnya kan 3 langkah dia. Ini apa saja yang dipelajari, kemudian kemana apa yang menjadi tantangan, kemudian apa yang menjadi yang akan dilaksanakan, seperti itu saja Kak Rikar ya. Oke, siap Jadi Kak. kita tulis saja apa yang kita dapat, misalnya apa yang kita dapat dari pelatihan ini, tulis saja. Kemudian apa yang menjadi tantangannya. Maksudnya saya Kak yang rubriknya itu, bukan syarat. Oh, rubriknya. Ya. Oh, oke, siap. Jadi rubrik refleksi itu setiap modul itu kayaknya berbeda Kak ya. Ya. Tidak sama. Itu rubriknya itu menggambarkan capaiannya. Tapi selama saya menilai itu ya semuanya sih sudah sesuai kriteria. Ini sudah oke lah. Oke, siap, Kak. Meskipun dari tahap pembelajaran tahap awal misalnya, tapi sudah menggambarkan lah seperti itu Kak. Oke, siap Kak. Oke, semangat Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini menggali pengalaman secara mendalam, menghubungkan dengan teori ide, tersampaikan dengan sangat jelas dan terstruktur, bahasa sangat bervariasi dan efektif. Oke, namanya Kak Andi, saya tidak tahu cara menggunakan rubrik penilaian refleksi yang sudah benar atau tidak. Sebenarnya saya juga memerlukan orang yang memeriksa refleksi saya. Tulisan refleksi yang dinilai secara mandiri akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan refleksi yang dinilai orang lain. Ya, betul sekali Kak. Oke, selanjutnya Kak Fatmala. Saya menggunakan rubrik penilaian refleksi dengan bantuan teman sejawat. Jika tulisan refleksi itu dinilai secara mandiri, maka kita tidak dapat mengetahui sampai di mana kemampuan kita, jadi butuh penilaian. Oke, ini memang ya untuk menilai diri kita memang perlu ada teman ya, atau ya. Selanjutnya Kak Asdar, saya kurang paham dalam menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini karena terkadang apa yang saya tulis itu sudah benar atau salah. Penulisan rubrik dapat membantu guru dalam memberikan penilaian yang lebih objektif dan konsisten serta memberikan umpan balik yang spesifik pada siswa. Oke. Jadi dengan adanya rubrik, sebenarnya rubrik itu kan
seperti yang disampaikan Kak Yulfa. Jadi dengan adanya rubrik kita menjadi fokus ya, fokus dalam eh, komponen-komponen apa sih yang dinilai sebenarnya dalam refleksi itu. Namun di sini ya rata-rata sudah oke lah tulisannya kalau menurut saya. Oke, selanjutnya di pertanyaan keempat. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang lain yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang pertama, Kak Yulfa, refleksi merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting melakukan refleksi pembelajaran. Kak Supriyanto biasakan menulis jurnal harian, catatan, segala hal yang terjadi. Oke, jadi memang seperti itu ya. Kalau memang kita terbiasa menulis jurnal, catatan lain atau kejadian itu memang itu yang akan menjadi tulisan refleksi kita menjadi lebih baik, gitu ya. Selanjutnya Kak Andi, agar bisa menulis refleksi dengan baik lagi, saya harus lebih sering berlatih dan menggunakan strategi tempat seperti pertanyaan pematik, kemampuan dalam mengolah isi pikiran, menjadikan kata-kata atau kalimat yang dituangkan dalam refleksi. Oke, selanjutnya Kak Asdar, agar bisa menulis refleksi yang lebih baik, saya harus sering lagi mencari cara-cara yang menulis refleksi yang lebih baik. Oke. Selanjutnya oke, sudah 6 ini ya. Oke, kenapa ini ada Oke, apa yang biasa saya lakukan untuk memastikan refleksi saya? Siapa yang bisa membantu? Oke, siapa yang membantu? Kak Asdar untuk menjadi guru yang reflektif, biasa terbuka terhadap kritik dan saran, jujur mengakui kesalahan, terus belajar pada guru senior. Jangan malu untuk bertanya karena dengan bertanya kita dapat mengetahui kemampuan. Oke, Kak Yulfa, untuk menjadi guru yang reflektif, mengamati dan mendiskusikan pengajaran, menghargai usaha, selalu melihat positif saran dan kritik, jujur mengakui kekurangan. Yang bisa membantu guru PJOK reflektif adalah siswa dan memperbaiki kekeliruan mereka. Oke. Kak Fatmala, dengan melihat hasil refleksi saya dapat melihat dan memastikan apakah saya sudah bisa menjadi guru PJOK yang reflektif. Dan saya biasanya berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah yang selalu menginspirasi, mendukung saya dalam melakukan pembelajaran yang lebih baik. Kak Andi, lakukan dengan merefleksikan praktik mengajar, kita dapat mengidentifikasi apa yang perlu kita perbaiki dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif. Saya biasanya meminta bantuan kepada rekan sejawat atau biasa juga pada istri saya yang kebetulan. Oke, Kak Andi ya. Jadi Kak Andi biasanya gini ya, Kak Andi bisa diceritakan Kak Andi. Apanya itu, Kak? Ini terkait ini apa namanya? Bantuan ini. Menarik ini kayaknya ini. Iya, bantuan sama istri. Iya, jadi saya di rumah itu, Kak, biasa kalau pulang ke rumah sama istri itu saling bercerita tentang apa yang dilakukan di sekolah, bagaimana cara mengajar, terus keadaan siswa dan sebagainya. Kadang juga bercerita tentang keluhan-keluhan seperti itu. Biasanya setelah pulang sekolah itu mungkin setelah makan siang atau istirahat sedikit kita bertukar pendapat atau bertukar pikiran. Keren. Oke. Mantap Kak. Terutama biasanya itu perangkat pembelajaran Kak, satu orang yang kerja, sisanya yang satunya tinggal mengedit. Ya, jadi memang penting juga ya kolaborasi sebenarnya, bukan hanya antara
Kan Kak Andi kan kebetulan suami istri guru PJOK ya Kak Andi ya. Iya Kak, kebetulan PJOK juga. Ya, kalau yang lain mungkin bisa saja kolaborasi dengan Kak Andi misalnya, enggak apa-apa sih sebenarnya. Malah lebih bagus ya seperti itu ya. Iya. Kalau Kak Andi ini bagus dia karena satu rumah dengan istrinya yang PJOK juga, jadi pembahasannya ya sejalur. Iya, Jalur nggak jauh-jauh ya. dari itu, Ji. Jadi memang diharapkan kakak-kakak semua berkolaborasi ya Kak ya. Soalnya kalau ada kesulitan atau masalah terkait meskipun di luar dari pelatihan ini ya, kita saling silaturahmi lah. Itu yang diharapkan sebenarnya. Sharing-sharing. Siapa tahu ada teman-teman butuh perangkat pelajaran PJOK, saya siap berbagi juga. Ya, Pak, nanti dihubungi Ki. Oke. Bisa di Hanya WA. ini belum terlalu lengkap karena masih ada beberapa item dari perangkat yang belum saya dapat contohnya, jadi SD atau SMP Kak? paling kalau kayak Oh, SD SMP Kak, SD. kayak SD oke. Siap diri. Ya, Ada yang SMP, Pak. Yang guru SD, kalau SMP aman. Kalau saya kira ada SMP. SD. SMP saya kirimkan linknya. Wih, Oke. Ya, itu ada Betul. Kasper. Terima kasih Kak Astar. Langsung download saja. Saya SD. Pokoknya di situ SD, SMP, SMA. Woi, lengkap. Lengkap. Ini dari Oke, senior-senior. kakak-kakak. Jadi diskusi kita kali ini tentang apa namanya? Refleksi. Lanjut ya Kak ya. Biar karena sudah lewat waktunya nih. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Nah, ini. Mari berbagi. Oke. Kita lanjut ya, agenda kita kedua, mari berbagi. Berbagi pengalaman ya. Kita mengingat kembali di modul awal kita kan disuguhkan pertanyaan mengapa kita melakukan refleksi. Nah, ada yang bisa mungkin memberikan tanggapan mengapa sih kita itu melakukan refleksi? Kakak-kakak silakan memberikan tanggapannya. Kak Andi mungkin, Kak Andi. Ya. Iya, maaf Kak, lagi baca WA tadi, kenapa? Oh ya. Jadi di awal tadi di awal modul ini kan disuguhkan tentang apa namanya? Mengapa sih kita melaksanakan refleksi? Apa sih manfaatnya? Seperti itu, Kak. Iya, kalau menurut pendapat pribadi Kak ya. Halo. Oke, siap. Iya. Kalau menurut saya refleksi itu sangat berguna untuk kita melihat diri kita, apakah kekurangan kita di mana, apa yang perlu kita perbaiki. Kalau kita punya kelebihan, apakah kelebihan itu bisa dikembangkan. Dan yang lebih penting itu menurut saya kalau refleksi Kak, itu lebih ke kita melihat bagaimana diri kita dalam menjalankan baik itu kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran sebagai guru PJOK. Terutama untuk melihat kekurangan, karena kalau kita melihat kelebihan lebih cepat kita berkembang kalau kita melihat dari segi kekurangan. Karena kalau kita melihat dari kelebihan, biasanya orang cepat puas. Bagaimana caranya supaya kita tidak cepat puas dan terus ada motivasi untuk mengembangkan diri adalah dengan melihat kekurangan-kekurangan kita, dengan menuangkannya dalam refleksi di kegiatan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Andi.
Jadi bagus ya. Jadi dengan merefleksi kita membantu kita memahami pengalaman kita ya sebenarnya ya. Ya Kak. Apa yang terjadi dan bagaimana perasaan pikiran kita terhadap situasi tertentu gitu ya. Oke. Selanjutnya, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Oke, mengapa kita penting kalau sebagai guru? Silakan Kakak. Kenapa kita penting untuk melakukan refleksi? Oke, Kak Muslimin, mengapa kita penting melakukan refleksi? Apa sih pentingnya itu refleksi? Kak Muslimin. Memahami diri sendiri, mengembangkan keterampilan. Oke. Menemukan pelajaran yang berharga. Jadi menurut Kak Muslimin, ya, ini memang untuk mengetahui pemahaman peserta dengan didik melakukan Oke, siap. Jadi dengan melakukan penting melakukan refleksi, yaitu yang pertama memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan refleksi, guru tersebut dapat mengevaluasi atau menyesuaikan strategi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Itu Kak ya. Oke. Sudah pada sesi di sesi akhir ya Kak ya. Jadi saya berikan penguatan sedikit. Jadi refleksi itu sebetulnya sudah sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan, baik itu kita memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Nah, itulah refleksi sebenarnya. Nah, refleksi juga dilakukan untuk membantu kita dalam memahami pengalaman yang telah dialami, baik secara emosional maupun intelektual. Dengan melakukan refleksi, kita juga dapat mengidentifikasi apa yang telah kita pelajari, apa yang berhasil, serta apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Kemudian refleksi juga menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis kita, karena melalui proses ini kita diajak untuk menganalisis berbagai situasi secara mendalam dan menghubungkan pengalaman tersebut dengan tindakan selanjutnya. Jadi dalam pendidikan, refleksi bagi guru itu sangat penting ya Kak ya, Kakak ya, karena dapat meningkatkan kualitas mengajar kita. Melalui refleksi, kita juga dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan menyesuaikan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini cukup sekian Kak ya. Untuk tugas selanjutnya, silakan kakak yang mungkin belum mengumpul tugasnya atau yang sudah bisa lanjut di modul 4.1. Silakan kakak-kakak bisa baca di situ modulnya sampai dia sampai ada tanda itu yang tercentang. Warna hijau itu kan tanda ya, centang hijau. Oke. Ya, siap. Jadi sampai centang hijau. Kemudian kalau ada yang perlu dijawab, silakan dijawab dengan
apa yang kakak pahami. Oke, mungkin itu saja yang pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Karena di modul 4 itu banyak sekali pertanyaannya. Ya. Jadi sering membaca. Jangan sampai sudah dijawab.